Bara dendam yang terpendam di lorong-lorong Gaza akhirnya meledak saat satuan elite TNI Perdamaian melakukan operasi penyelamatan warga sipil yang ditahan dan disiksa oleh tentara Israel. Dalam sebuah aksi yang berlangsung cepat dan brutal, pasukan Indonesia menembak mati sekelompok prajurit IDF yang terbukti menyiksa warga sipil Palestina secara sistematis di sebuah fasilitas bawah tanah di pinggiran Khan Yunis. Operasi ini bermula dari bocoran intelijen yang diterima Komando Gabungan TNI Perdamaian. Seorang informan Palestina yang berhasil menyelinap keluar dari penjara IDF melaporkan adanya pusat penyiksaan tak resmi yang dijalankan oleh Satuan Khusus Israel di wilayah selatan Gaza. Selama 2 minggu, drone pengintai TNI serta tim siber Angkatan Darat melakukan pemantauan intensif. Mereka menangkap gambar dan komunikasi yang mengindikasikan adanya aktivitas mencurigakan di sebuah bangunan yang tampak seperti gudang kosong. Namun suara jeritan yang tertangkap mikrofon jarak jauh menegaskan kebenaran. Warga sipil Palestina sedang disiksa dan banyak yang tidak pernah keluar hidup-hidup. Pada pukul 04.12 dini hari, tim Bravo 904 dari Sat 81 Gultor Kopassus memulai penyergapan. Mereka menyusup dari terowongan tua yang pernah digunakan Hamas, kini dikuasai dan diamankan oleh TNI untuk operasi kemanusiaan. Begitu pintu belakang dibuka diam-diam, mereka menemukan 7 prajurit IDF sedang memukuli 3 warga Palestina yang terikat. 2 diantaranya perempuan tua. Komandan tim, Letkol Infantri, Ridwan Mardani, memberi aba-aba penghentian kekerasan. Namun salah satu tentara Israel justru mengarahkan senapan ke arah tawanan, berteriak dalam bahasa Ibrani yang diterjemahkan oleh sistem real-time TNI, "Mati bersama kami." Tak sempat berpikir, Letkol Ridwan dan timnya melepaskan tembakan terkoordinasi. Dalam waktu kurang dari 5 detik, seluruh prajurit IDF di ruangan itu tumbang. Salah satu di antaranya mencoba melawan saat ditangkap, menyerang dengan bayonet ke arah personel TNI yang membawa medis kit. Ia ditembak mati di tempat oleh Sersan Kepala Andika, yang kemudian menggendong korban sipil keluar lokasi. Setelah membersihkan lokasi, pasukan TNI menemukan kamera-kamera tersembunyi yang merekam seluruh penyiksaan sejak awal. Di antaranya terdapat video brutal seorang ibu muda dipaksa menyaksikan anaknya dipukuli hingga pingsan. Data itu langsung dikirim ke markas TNI PBB di Rafah dan kini dijadikan bukti dalam persidangan di Mahkamah Internasional. Pemerintah Indonesia secara resmi menyampaikan nota diplomatik ke Dewan Keamanan PBB, menuntut pembentukan Komisi Investigasi Internasional atas kejahatan perang ini. Dalam pidatonya, Menhan Prabowo Subianto menyatakan, TNI tidak datang ke Gaza untuk berperang, tapi kami tidak akan tinggal diam saat warga sipil yang tak berdosa disiksa. Setiap tetes darah rakyat Palestina adalah api bagi keberanian kami. Warga Palestina di Khan Yunis menyambut TNI dengan air mata dan pelukan. Namun pihak Israel langsung mengerahkan drone pembalas ke arah Rafah dalam 48 jam terakhir. TNI merespons dengan sistem pertahanan udara Hanut Q-3 yang berhasil menjatuhkan 2 drone tempur IDF. Situasi di Gaza kini memasuki babak baru. Presiden Indonesia mengirim peringatan kepada Washington. Jika satu lagi prajurit TNI diserang, kami tidak akan segan membawa pertempuran ke jantung mereka. Ini bukan hanya soal Gaza, ini soal harga diri. Saat matahari terbit di atas reruntuhan Gaza, satu hal menjadi jelas. TNI bukan lagi pasukan penjaga pasif. Mereka kini adalah perisai yang siap patahkan pedang kezaliman. Di balik baret merah dan hijau mereka, ada tekad baja yang tak gentar membela rakyat tertindas. Dan dunia mulai memperhatikan. Satuan Intelijen TNI yang dipimpin oleh Kolonel INF Iwan Santoso segera bergerak. Mereka menyusup ke jaringan komunikasi militer Israel dengan bantuan teknologi sandi dari Rusia dan dukungan cyber ops dari Iran. Apa yang ditemukan jauh lebih mengerikan daripada yang dibayangkan. Sebuah fasilitas rahasia IDF terletak di bawah pabrik semen tua di perbatasan Rafah Khan Yunis. Terlihat sepi di permukaan, namun dari citra panas satelit ditemukan pergerakan manusia di malam hari, suara jeritan dari sensor akustik, dan bau busuk menyengat dari ventilasi udara. Presiden Prabowo dalam panggilan langsung terenkripsi dari Jakarta hanya berkata satu hal, selamatkan mereka, dan jika pelakunya melawan, tembak. Jam 03.44 dini hari, satu regu khusus dari Sat 61 Gultor Kopassus yang dipimpin oleh Letkol INF Ridwan Mardani menyusup melalui sistem terowongan yang sebelumnya digunakan kelompok perlawanan lokal. Operasi ini dijuluki Mata Langit karena ia melihat kegelapan yang bahkan dunia enggan menyaksikannya. Tim terdiri dari 14 personel terlatih, lengkap dengan peluru hampa suara, helm termal, dan teknologi pengacak sinyal.
mereka menyusup dalam diam. Hingga pada pukul 04.17, mereka tiba di ambang sebuah ruangan bawah tanah yang pintunya terbuat dari baja. Di dalamnya, mereka mendengar suara tangis anak kecil, disusul tawa kasar berbahasa Ibrani. Letkol Ridwan memberi kode, 3 jari, lalu kepala, artinya 3 detik lagi serbu dan netralisasi. Pintu didobrak, lampu silau dinyalakan. Terlihat 7 tentara Israel mengenakan pakaian khusus penyiksaan. 2 di antaranya menodongkan senjata ke arah 3 tahanan sipil, termasuk seorang gadis remaja dan seorang pria lanjut usia. Letkol Ridwan berteriak dalam bahasa Ibrani campur Arab, "Turunkan senjata, kami pasukan perdamaian, kalian dikepung." Namun yang terjadi justru sebaliknya. Salah satu tentara IDF berusaha menembak Sandera, dan yang lain melempar granat tangan. Refleks Sersan Mayor Andika luar biasa. Ia menendang granat kembali ke arah penyerang, dan granat itu meledak di kaki mereka sendiri. Tembakan meletus. 5 detik berubah menjadi neraka. 7 tentara Israel tewas. 1 di antaranya mencoba melawan, bahkan saat diborgol, menggigit telinga salah satu prajurit TNI dan berteriak, "Hidup Israel!" sebelum ia ditembak tepat di dahi oleh Leda Rangga dari sayap kanan Regu. 2 hari setelah insiden, Israel meluncurkan drone tempur ke markas TNI di Rafah. TNI sudah bersiap. Sistem rudal QWW-3 yang dibawa dari Indonesia menembak jatuh 3 drone. 2 drone lainnya ditembak oleh pasukan udara Iran yang kini bergabung dalam misi pengamanan sipil di Gaza. Dalam sidang PBB, Duta Besar RI untuk PBB, Laksamana Pur Widodo menyatakan, "Jika 1 peluru lagi mengarah ke prajurit kami, Indonesia tidak akan tinggal diam. Kami akan bawa perang ke pintu mereka." Di Gaza, rakyat Palestina kini tak lagi menyebut TNI sebagai tentara asing, tetapi saudara dari langit timur. Letkol Ridwan, yang memimpin operasi, berdiri di antara reruntuhan, memandangi langit yang perlahan bersinar. Di tangannya ia menggenggam foto seorang ibu yang disiksa, dan kini telah bebas karena keberanian mereka. Ia berbisik, "Kami datang bukan untuk membalas, tapi jika penderitaan kalian adalah ujian, maka izinkan kami menjadi jawabannya."